mata kuliah ekonomi syariah, dan selama kurang lebih setengah jam saya akan menemani teman-teman untuk membahas hal yang menarik, karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi bagi kita yang hidup di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk muslim. Tema kita hari ini yaitu perjalanan panjang dan perkembangan keuangan syariah dan perbankan syariah di Indonesia, mulai dari teorinya, praktiknya, tantangan dan peluangnya, infrastruktur digital, peran lembaga pendukung, sampai bagaimana Bank Indonesia berubah setelah adanya OJK, dan inisiatif apa saja ya yang mereka lakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Nah, semua penjelasan ini saya gabungkan menjadi satu cerita besar, sehingga teman-teman bisa mengikuti alurnya dengan santai tanpa merasa pusing. Nah, untuk mulai memahami perbankan syariah secara keseluruhan, kita harus mulai dari teorinya dulu. Jangan khawatir teman-teman, meskipun kedengarannya berat, saya akan menjelaskan pelan-pelan dan sederhana saja. Karena tidak mungkin kita membahas praktik di lapangan kalau kita tidak paham terlebih dahulu apa itu keuangan syariah, apa itu prinsipnya, lalu bagaimana ia berbeda dari sistem keuangan konvensional. Nah, jadi teman-teman, pada dasarnya keuangan syariah adalah sistem keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip Islam. Nah, prinsip ini dia berasal dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Akan tetapi, hal terpenting dari keuangan syariah bisa diringkas menjadi satu hal yang sederhana. Nah, jadi keuangan syariah tidak boleh mengandung riba, gharar, lalu gharar dalam artian ketidakjelasan dan maisir atau unsur penjudian, yang dimana karena itu dalam sistem syariah uang tidak boleh digunakan sebagai barang untuk mencari keuntungan. Mencari keuntungan itu dengan cara yang tidak jelas, teman-teman. Uang hanyalah alat tukar saja, bukan komoditas. Inilah alasan mengapa dalam perbankan syariah tidak ada bunga, lalu bunga itu dilarang karena dianggap mengandung riba. Nah, sebagai gantinya, bank syariah menggunakan berbagai akad yang mengatur kerja, yang dimana itu sama yang adil antara mengatur kerjasama yang adil antara bank dan nasabah. Misalnya teman-teman, seperti akad bagi hasil jual beli, sewa, dan kerjasama dalam usaha. Untuk memudahkan, kita bisa membagi prinsip syariah menjadi beberapa kelompok besar, seperti prinsip keadilan, kebermanfaatan, keterbukaan, lalu menghindari hal-hal yang merugikan salah satu pihak. Begitu teman-teman. Akan tetapi yang penting adalah bagaimana prinsip itu diterapkan dalam kehidupan nyata. Nah, lalu apa yang membuat perbankan syariah itu berkembang, dan mengapa orang-orang tertarik memilih bank syariah, serta bagaimana bank syariah memastikan aktivitasnya tetap sesuai dengan syariah. Nah, itu bagian menarik dari teori keuangan syariah. Nah, di sini kita mengenal peran penting dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yang dimana yaitu lembaga yang memastikan setiap produk bank, mulai dari tabungan, pembiayaan, sampai layanan keuangan digital, semuanya memenuhi standar syariah. Nah,
DPS ini bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional di bawah Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi tidak sembarang produk bisa disebut syariah sebelum dia melewati proses ini ya, proses. Untuk masuk lebih dalam lagi, mari kita mengenal berbagai akad seperti murabaha atau akad jual beli, mudarabah atau akad bagi hasil, terus musyarakah, kerjasama modal, dan ijarah, akad sewa, wakalah, perwakilan, dan sebagainya. Masing-masing akad ini memiliki aturan yang jelas. Misalnya, harus ada objek yang halal, harus ada kesepakatan kedua belah pihak, lalu tidak boleh ada ketidakjelasan, dan harus transparan. Ada bikin tugas ini video di kampus. Nah, mungkin terdengar seperti aturan yang banyak, tetapi aturan inilah yang menjaga sistem keuangan syariah tetap sehat, adil, dan stabil. Karena tujuan utama keuangan syariah bukan sekedar profit, tetapi keadilan sosial dan kebermanfaatan untuk masyarakat. Nah, setelah menyinggung teori dasar tadi, sekarang kita masuk ke bagaimana bank syariah dijalankan secara nyata di Indonesia. Sistemnya itu sudah cukup matang, teman-teman. Dari sejak lahirnya Bank Muamalat pada tahun 1991, perbankan syariah terus berkembang. Nah, bahkan kini sudah ada bank syariah dari hasil merger yang besar, yaitu Bank Syariah Indonesia atau yang disingkat dengan BSI. Nah, yang menjadi salah satu bank terbesar di Asia Tenggara. Untuk kategori bank syariah. Namun, meskipun perkembangan sudah baik, perbankan syariah itu tidak otomatis diterima begitu saja, teman-teman. Dia dibutuhkan edukasi yang panjang kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa bank syariah itu tidak hanya untuk umat Islam dan bukan sekedar bank yang mengganti istilah dari bunga dengan bagi hasil. Dia melainkan menawarkan sistem keuangan alternatif yang lebih etis, transparan, dan stabil. Nah, dalam praktiknya, bank syariah menawarkan berbagai produk yang sesungguhnya mirip dengan bank konvensional. Akan tetapi cara kerjanya berbeda. Misalnya tabungan syariah, di mana nasabah bukan menerima bunga, tetapi mendapatkan hasil. Dia mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Nah, teman-teman, pada pembiayaan rumah atau kendaraan, tetapi mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Nah, pada pembiayaan rumah atau kendaraan, bank syariah menggunakan akad jual beli, yang dimana bank membeli barang yang diinginkan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan harga yang sudah disepakati. Jadi, dia tidak ada perubahan harga yang tiba-tiba akibat suku bunga. Karena akadnya sudah disepakati dari awal, begitu. Oke. Nah, teman-teman, begitu juga dengan pembiayaan usaha. Nah, dalam bank konvensional, pembiayaan itu didasarkan pada bunga, yang dimana dia didasarkan pada bunga tetap. Akan tetapi di bank syariah, pembiayaan usaha itu biasanya menggunakan yang namanya akad mudarabah atau musyarakah, di mana bank dan nasabah berbagi risiko dan berbagai keuntungan. Nah, di
Indonesia, praktik ini berkembang sangat cepat dengan berkat dukungan regulasi dan meningkatkan minat masyarakat terhadap ekonomi syariah. Namun teman-teman, meskipun berkembang, perbankan syariah itu masih menghadapi banyak tantangan seperti kurangnya literasi masyarakat, keterbatasan teknologi, dan persaingan yang sangat ketat dengan bank konvensional. Nah teman-teman, kalau kita melihat perkembangan teknologi sekarang, mulai dari kebiasaan orang belanja online dengan bayar pakai QR, transfer pakai aplikasi, sampai investasi hanya lewat handphone. Nah itu semuanya menunjukkan bahwa dunia sudah berubah total yang dibanding dengan 10 tahun yang lalu. Maka dari itu, perbankan syariah tidak bisa hanya diandalkan dengan layanan konvensional seperti kantor cabang atau formulir manual. Nah, di mana mereka harus masuk ke dunia digital kalau ingin tetap relevan bagi generasi yang hidup serba online. Nah, pada dasarnya teman-teman, digitalisasi perbankan syariah itu bukan hanya tentang membuat aplikasi atau mempercantik tampilan mobile banking. Nah, digitalisasi yang sebenarnya adalah perubahan sistem kerja yang dari akar paling dalam, yang dimana misalnya keamanan siber yang lebih ketat, sistem backup yang lebih cepat, server yang lebih stabil, dan fitur yang memudahkan nasabah. Fitur yang memudahkan nasabah agar tidak perlu datang ke bank, gitu teman-teman. Nah dengan demikian, bank syariah bisa memberikan pengalaman yang sama atau bahkan lebih daripada konvensional. Namun teman-teman, karena ini bank syariah, digitalisasi yang mendatangkan tambahan, di mana semua proses digital harus diawasi dari sisi syariahnya. Artinya setiap transaksi harus jelas akadnya, harus transparan, tidak boleh mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan, dan tidak boleh ada tambahan biaya tersembunyi yang mirip riba. Nah, maka itu setiap fitur digital harus melewati pemeriksaan DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Nah, sebelum diluncurkan, ini membuat proses digitalisasi bank syariah itu sedikit lebih panjang dibanding bank biasa. Tapi teman-teman, ini dilakukan demi menjaga kehalalan transaksi. Nah, contoh nyatanya bisa kita lihat dari aplikasi mobile banking syariah yang semakin canggih. Banyak bank syariah yang sekarang menyediakan fitur pembukaan rekening online tanpa harus ke kantor cabang. Nah, fitur ini dengan pembayaran otomatis zakat, fitur dengan donasi kelembagaan zakat resmi, hingga fitur simulasi pembiayaan syariah yang menjelaskan akar secara transparan. Nah, ini menunjukkan bahwa digitalisasi syariah bukan hanya mengikuti tren, tetapi juga memberikan nilai tambah dari sisi ibadah dan kemudahan. Nah, satu hal lain yang menarik adalah meningkatkan kolaborasi antara perbankan syariah dengan perusahaan teknologi keuangan atau fintech syariah. Misalnya teman-teman, kerjasama dalam pembiayaan mikro syariah hingga integrasi dompet digital syariah. Yang mana kolaborasi ini penting karena bank syariah tidak mungkin mengerjakan semua inovasi sendirian. Nah, dengan bekerja sama, bank syariah bisa memanfaatkan teknologi fintech yang bergerak lebih cepat dan fleksibel. Nah, untuk kedepannya, kebutuhan digitalisasi itu semakin besar karena konsumen mudah lebih menyukai bank serba otomatis dan tidak mudah. Yang dimana mereka ingin transaksi cepat, aman, dan
langsung berhasil tanpa harus mengantri berjam-jam. Oleh karena itu, Bank Syariah mulai menyiapkan sistem digital berbasis kecerdasan buatan seperti chatbot syariah yang bisa menjelaskan akad, kemudian rekomendasi produk halal, dan bahkan teman-teman dia membantu nasabah mengatur keuangan sesuai prinsip syariah loh. Nah, dengan penguatan infrastruktur digital ini, Bank Syariah Indonesia sebenarnya punya peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi digital yang berbasis etika dan berkelanjutan. Nah, selama mereka berani berinvestasi di teknologi dan tetap menjaga prinsip syariah, maka perkembangan perbankan syariah di era digital akan semakin cepat dan stabil. Nah, dalam perkembangan perbankan syariah ada prinsip penting, karena tidak ada lembaga keuangan yang bisa berdiri sendiri. Artinya teman-teman, bank syariah membutuhkan lingkungan yang lengkap seperti regulasi, dan pengawasan, infrastruktur hukum, dan lembaga pendukung agar bisa berjalan sesuai prinsip syariah. Nah, salah satu lembaga paling penting adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Nah, mereka ini seperti fondasi standar syariah di Indonesia, yang dimana semua bank syariah wajib mengikuti fatwa DSN MUI sebelum membuat produk baru. Misalnya fatwa tentang akad mudharabah, murabbahah, ijarah, wakalah, dan lainnya. Nah, kenapa ini penting? Agar tidak terjadi penyimpangan syariah dan agar produk bank syariah itu benar-benar halal serta transparan. Nah, setelah DSN MUI menetapkan fatwa, tugas pengawasan dilanjutkan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yang dimana ditempatkan di masing-masing bank syariah. DPS inilah yang memastikan bank menjalankan operasional sesuai syariah, dari setiap produk baru, strategi pemasaran, hingga transaksi publik harus disetujui DPS. Jadi teman-teman, DPS itu bukan hanya formalitas, tapi mereka benar-benar pengawas yang aktif. Nah, lembaga berikutnya itu adalah Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita kenal dengan OJK. Nah, OJK ini berperan sebagai pengatur dan pengawas seluruh sektor jasa keuangan. Contohnya, pengawasan manajemen risiko bank syariah, pengaturan standar akuntansi syariah, perizinan produk baru, hingga penegakan hukum jika ada pelanggaran. Nah, OJK ini memastikan bank syariah itu tidak hanya patuh pada syariah, tapi juga patuh pada standar keuangan nasional agar tetap stabil dan aman untuk masyarakat. Nah, teman-teman, sejak berdirinya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011, terjadilah perubahan besar dalam struktur pengawasan industri keuangan di Indonesia, termasuk perbankan syariah, teman-teman. Jadi, banyak orang awalnya mengira bahwa setelah OJK mengambil alih tugas pengawasan perbankan, BI atau Bank Indonesia itu menjadi tidak terlalu berperan lagi. Tapi sebenarnya tidak begitu ya teman-teman. Yang terjadi adalah bukan hilangnya peran, tetapi pergeseran peran dari pengawasan langsung menjadi pengelola kebijakan makro yang mempengaruhi seluruh sistem keuangan nasional. Begitu teman-teman. Nah, peran BI atau Bank Indonesia ini sekarang jauh lebih strategis loh teman-teman, terutama dalam konteks ekonomi syariah. BI kini fokus menciptakan kondisi ekonomi yang stabil, pasar keuangan yang sehat, dan sistem pembayaran syariah yang efisien. Nah, semua hal itu sangat penting karena tanpa stabilitas makro, bank syariah itu tidak akan bisa berkembang secara maksimal. Namun, ada salah satu perubahan besar yang dilakukan BI atau Bank Indonesia adalah pengembangan sistem pembayaran syariah nasional. Nah, ini bukan hanya soal menyediakan layanan pembayaran, tapi bagaimana memastikan seluruh proses pembayaran memenuhi prinsip syariah. Misalnya teman-teman, BI mengembangkan kris syariah
yang bukan hanya memudahkan transaksi digital, tetapi juga memiliki landasan akad yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, ini penting karena semakin banyak masyarakat yang menggunakan dompet digital dan pembayaran QR atau yang biasa kita sebut KRIS. Nah, selain KRIS syariah, BI juga mengembangkan sistem clearing syariah dan pedoman transaksi digital. Nah, teman-teman, kenapa ini penting? Karena tanpa pedoman yang jelas, layanan digital bisa menimbulkan pelibatan sembunyi, error atau ketidakjelasan akal. Maka BI hadir untuk memastikan industri digital tetap halal dan sesuai prinsip syariah. Nah, teman-teman, tidak hanya sistem pembayaran, BI juga menjaga stabilitas makroekonomi. Nah, walaupun bank syariah tidak menggunakan rupiah, mereka tetap terpengaruh oleh inflasi, nilai tukar rupiah, kondisi ekonomi global, dan pergerakan kebijakan moneter. Nah, ketika inflasi tinggi, biaya operasional bank syariah juga meningkat. Nah, ketika nilai tukar melemah, pembiayaan dan investasi syariah pun ikut terdampak. Jadi, stabilitas makro dari BI atau Bank Indonesia sangatlah penting untuk menjaga daya tahan industri syariah. Nah, selain itu, Bank Syariah juga mengeluarkan berbagai kebijakan makro prudensial syariah. Contohnya, aturan GWM atau giro wajib minimum syariah yang harus dipenuhi bank, kebijakan mengenai pembiayaan rumah atau kendaraan berbasis zakat, murabahah dan ijarah, hingga instrumen likuiditas seperti suku Bank Indonesia Syariah. Dengan adanya instrumen syariah ini, Bank Syariah bisa mengelola dana dengan secara aman tanpa harus menggunakan instrumen berbasis bunga seperti bank konvensional. Namun, Bank Indonesia juga sangat aktif dalam edukasi masyarakat. Mereka sadar bahwa literasi syariah di Indonesia masih rendah, sehingga banyak orang belum mengenal kelebihan. Oleh karena itu, BI sering mengadakan acara seperti festival ekonomi syariah, seminar nasional, kampanye literasi, pelatihan UMKM syariah, hingga bekerjasama dengan berbagai kampus untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang ekonomi syariah. Nah, dengan perubahan inilah Bank Indonesia atau BI tidak lagi hanya menjadi regulator teknis, tapi menjadi penggerak utama yang memastikan ekosistem keuangan syariah itu bisa tumbuh kuat, stabil, dan modern. Nah, transformasi ini membuat Bank Indonesia atau BI ini tetap menjadi pemain penting dalam mendorong keuangan syariah untuk menuju masa depan yang lebih besar. Nah, ketika membicarakan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, salah satu lembaga yang perannya sangat besar adalah Bank Indonesia. Banyak orang mengira bahwa Bank Indonesia hanya mengurus masalah uang, inflasi, dan kebijakan moneter saja. Akan tetapi teman-teman, sebenarnya tidak ya. Bank Indonesia sekarang punya peran penting dalam membangun fondasi ekonomi, dalam membangun fondasi ekonomi syariah nasional. Nah, bahkan teman-teman, bisa dikatakan sebagian besar perkembangan positif ekonomi syariah dalam 10 tahun terakhir tidak lepas dari inisiatif yang dilakukan Bank Indonesia. Salah satu inisiatif besar yang harus didorong BI atau Bank Indonesia ini adalah pengembangan halal value chain. Nah, konsep ini bertujuan membangun rantai ekonomi halal yang lengkap, mulai dari bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga sampai di tangan konsumen. Nah, Bank Indonesia menyadari bahwa ekonomi syariah tidak bisa berjalan sendirian hanya melalui perbankan. Nah, dia harus ada industri halal yang tumbuh bersama seperti industri makanan halal, fashion muslim, kosmetik halal, hingga pariwisata halal. Nah, untuk mendukung hal tersebut, BI mendorong Bank Syariah agar berani menyalurkan pembiayaan.
kepada pelaku UMKM yang bergerak di bidang usaha halal. Nah, misalnya pembiayaan untuk restoran halal, usaha catering, produksi fashion muslim, dan juga sektor industri kreatif seperti kerajinan khas daerah. Dengan begitu teman-teman, ekonomi syariah tidak hanya berkembang di sektor tidak hanya berkembang di sektor keuangan teman-teman, tetapi dia juga berkembang di sektor produksi. Nah, ini penting karena inti dari ekonomi syariah adalah menciptakan nilai ekonomi yang halal secara Selain pengembangan rantai halal, BI juga bekerja keras mempercepat digitalisasi keuangan syariah. Nah, kita hidup di era digital dan masyarakat sekarang lebih banyak melakukan transaksi melalui HP. Makanya BI membuat inovasi seperti kris. Kris ini tidak hanya memudahkan pembayaran digital, tapi juga memperhatikan prinsip syariah. BI juga mendorong bank-bank syariah untuk memperbaiki aplikasi mobil banking. Nah, agar lebih cepat, lebih nyaman, dan tidak kalah dengan bank konvensional. BI juga menyusun pedoman bagi fintech syariah karena fintech bisa menjadi peluang besar, tetapi dia juga bisa berpotensi melanggar prinsip syariah jika tidak diawasi dengan benar. Nah, dengan adanya regulasi dari BI dengan regulasi dari BI, fintech syariah harus memastikan akad yang jelas, tidak ada unsur riba, tidak ada biaya yang tidak transparan, dan tidak ada ketidakpastian yang bisa merugikan nasabah. Dengan begitu teman-teman, perkembangan teknologi tetap bisa bersinergi dengan prinsip syariah. Kemudian teman-teman, BI juga sangat fokus pada pemberdayaan UMKM karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, yang dimana mereka memberi pelatihan langsung kepada UMKM yang ingin masuk ke sistem pembiayaan syariah. Nah, BI juga memberi pandangan agar UMKM bisa naik kelas, misalnya dengan membantu proses sertifikasi halal dengan membantu proses sertifikasi halal. Dengan adanya sertifikasi halal inilah UMKM bisa lebih mudah mendapatkan kepercayaan konsumen dan lebih mudah mengakses pembiayaan syariah. Oh ya, selain program-program yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Bank Indonesia atau BI ini dia juga membangun pusat riset ekonomi syariah, yang dimana mereka bekerja sama dengan berbagai universitas termasuk lembaga riset luar negeri, yang dimana untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang ekonomi syariah. Nah, dengan hasil penelitian inilah digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang lebih tepat dan sesuai kebutuhan industri. Nah teman-teman, BI juga memperluas kerja sama internasional, khususnya dengan negara-negara yang sudah maju dalam industri keuangan syariah seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan bahkan negara Eropa yang mulai tertarik pada keuangan etis. Nah, kerjasama internasional inilah penting agar Indonesia bisa mengundang lebih banyak investor syariah dengan memperkuat transaksi antar negara serta mendapat transfer pengetahuan mengenai pengelolaan ekonomi syariah. Nah, BI atau Bank Indonesia ini dia juga menyediakan banyak instrumen moneter syariah seperti suku Bank Indonesia Syariah, sertifikat Bank Indonesia Syariah, dan instrumen lainnya yang membantu bank syariah mengelola dana dengan secara aman. Nah, ini penting mengapa karena bank syariah tidak bisa berbasis bunga yang biasa dipakai bank konvensional. Nah, dengan adanya instrumen syariah, bank syariah bisa menjaga likuiditas dengan lebih baik tanpa harus melanggar ketentuan syariah. Nah, dari semua inisiatif yang dilakukan terlihat jelas bahwa
Bank Indonesia sangat serius dalam membangun ekonomi syariah. Dengan tujuan mereka bukan hanya menjadikan bank syariah besar, tapi menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Dengan ke depan BI ini ingin agar keuangan syariah Indonesia bukan hanya tumbuh di dalam negeri, tetapi juga menjadi salah satu pusat rujukan di dunia. Nah, meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup besar, kenyataannya masih banyak tantangan besar yang harus dihadapi. Tantangan pertama yaitu paling mendasar adalah rendahnya literasi masyarakat tentang ekonomi syariah, yang dimana banyak orang masih belum paham apa bedanya bunga dan bagi hasil. Nah, mereka hanya tahu istilah riba secara umum, jadi belum mengerti bagaimana mekanisme akad syariah itu berjalan. Bahkan ya teman-teman, sebagian masyarakat berpikir bahwa bank syariah itu sama aja dengan bank tradisional, hanya diganti istilahnya saja. Nah, rendahnya literasi inilah yang membuat masyarakat sulit mengambil keputusan. Padahal ya teman-teman, jika mereka memahami sistem syariah secara mendalam, mereka mungkin akan lebih nyaman menggunakan layanan bank syariah, karena sistem bagi hasil sebenarnya memberi rasa keadilan yang lebih besar dibanding bunga tetap. Nah, tantangan kedua adalah inovasi digital. Nah, saat ini teman-teman, bank konvensional sudah sangat cepat dalam hal digitalisasi. Mereka punya aplikasi mobil yang canggih, proses pembiayaan yang cepat, dan juga pengalaman pengguna yang nyaman. Nah, sementara banyak bank syariah yang baru belakangan ini memperbaiki layanan digital mereka. Bila ingin bersaing, bank syariah harus memperkuat teknologi digitalnya. Dengan selain teknologi digitalnya yang diperkuat, mereka juga mempercepat proses pembiayaan dan menghadirkan fitur yang lebih menarik bagi bagian pengguna. Nah, tantangan lainnya adalah kurangnya SDM yang menguasai dua bidang sekaligus. Nah, dimana yaitu keuangan modern dan ilmu syariah. Industri perbankan syariah ini membutuhkan orang-orang yang memahami keduanya, yang dimana agar produk yang dibuat tidak melanggar prinsip syariah, tetapi tetap kompetitif dan menarik. Namun teman-teman, jumlah pakar seperti ini masih terbatas. Nah, inilah sebabnya beberapa inovasi syariah berjalan sedikit lambat. Nah, selain tantangan internal, ada juga tantangan eksternal, seperti persaingan dengan bank konvensional yang jauh lebih besar. Oh ya, bank konvensional ini memiliki modal besar, jaringan luas, teknologi cepat, dan pengalaman panjang. Nah, agar tidak tertinggal, bank syariah harus menemukan keunggulan yang tidak dimiliki bank konvensional. Nah, meskipun begitu, di balik tantangan-tantangan ini, peluang yang dimiliki industri syariah justru jauh lebih besar. Nah, teman-teman, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, pangsa pasar bank syariah baru sekitar 10%, yang artinya masih ada peluang 90% yang belum tergarap. Nah, jika bank syariah mampu meningkatkan layanan mereka, pangsa pasar bisa bertumbuh sangat besar. Selain itu, tren dunia kini mengarah ke keuangan yang berkelanjutan. Kemudian, keuangan etis dan investasi yang bijak. Nah, konsep-konsep itulah yang sebenarnya sudah lama ada dalam keuangan syariah. Jadi, teman-teman, secara global, sistem syariah semakin relevan dan semakin mudah diterima. Nah, ini membuka peluang kerjasama internasional dan investasi asing ke Indonesia, yang dimana peluang lainnya berasal dari generasi muda. Saat ini, untuk generasi muda lebih sadar halal, lebih peduli etika keuangan, dan lebih memilih produk yang sesuai prinsip moral. Nah, banyak juga loh anak muda yang lebih paham digital sehingga mudah menerima konsep syariah.
inilah yang menjadi pasar potensial yang besar untuk Bank Syariah. Dan ya teman-teman, yang paling penting, pemerintah, OJK, dan Bank Indonesia sudah bekerja sangat serius dalam mendorong pertumbuhan industri ini. Nah, ada juga dukungan sistem pembayaran syariah, instrumen moneter syariah, digitalisasi syariah, hingga penguatan UMKM halal. Nah, jika semua dukungan ini berjalan serentak, maka Indonesia benar-benar bisa menjadi pusat ekonomi syariah dunia dalam beberapa tahun ke depan. Dengan kata lain teman-teman, perbankan syariah di Indonesia memang masih menghadapi tantangan besar, tetapi peluang yang dimilikinya jauh lebih besar dan jauh lebih luas. Nah, jika tantangan ini bisa diselesaikan satu persatu, industri syariah Indonesia akan berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi besar, dan dia tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga tingkat global. Nah, baik teman-teman, demikian pembahasan panjang kita kali ini mengenai perkembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Nah, mulai dari teori dasar, praktik nyata di lapangan, peran teknologi digital, dukungan lembaga pendukung, transformasi dalam Bank Indonesia, hingga berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi industri ini. Nah, saya pribadi berharap penjelasan yang saya sampaikan selama kurang lebih sejam ini mudah-mudahan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi teman-teman tentang bagaimana sistem keuangan syariah bekerja dan mengapa ia begitu penting dalam perekonomian nasional. Nah, video yang saya buat kali ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ekonomi syariah, dan saya berharap dapat memberikan manfaat bagi saya sendiri dan bagi teman-teman yang telah menonton. Terima kasih sudah menyimak materi yang saya dari awal sampai akhir yang telah saya sampaikan tadi. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Akhir kata, jikalau ada kata yang saya sampaikan itu tidak berkenan, kurang berkenan gitu di teman-teman semua, saya mohon maaf. Sekian, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.